Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Auliana Nuranisa dengan NIM 203131043, Sofi Salsabila Said 203131046, Umi Mahmudah 203131050 ingin menyampaikan dengan tema alat peraga cerita. Teknik bercerita. Pengertian alat peraga cerita. Pengertian cerita menurut Dini, bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan. Oleh karena orang yang menyajikan cerita tersebut harus menyampaikan dengan menarik. Pengertian alat peraga. Alat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 1. Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. 2. Yang dipakai untuk mencapai maksud. 3. Perlengkapan. Peraga memiliki arti alat media mengajarkan untuk memperagakan sajian pelajaran. Jadi alat peraga bisa dipahami sebagai benda atau seperangkat perlengkapan yang digunakan dalam menerapkan pelajaran sehingga tujuan dari pengajaran dan pendidikan yang diharapkan bisa tercapai. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa alat peraga cerita adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan menggunakan benda atau seperangkat perlengkapan dalam menerapkan pembelajaran. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu ada jenis atau macam alat peraga. Menurut Pujiati, alat peraga dapat dikelompokkan sebagai alat peraga sederhana dan alat peraga bantuan pabrik. Pembuatan alat peraga sederhana biasanya memanfaatkan lingkungan sekitar dan dapat dibuat sendiri. Contohnya, boneka tangan dari kain, kincir air dari stik es krim, tabel penjumlahan dari tutup botol, gambar bergerak dari kertas, dan lainnya. Sedangkan alat peraga buatan pabrik pada umumnya berupa perangkat keras dan lunak yang membuatnya memiliki ketelitian, ukuran, serta memerlukan biaya yang tinggi. Contohnya seperti magnet dan biji besi, jam kayu, dan sebagainya. Menurut Soelarko dalam buku Audiovisual Media Komunikasi Ilmiah Pendidikan Penerangan menggolongkan macam-macam alat peraga. A. Gambar-gambar atau lukisan. Dalam IPA misalnya zoologi, yaitu gambar-gambar binatang, botani, yaitu gambar-gambar pohon, bunga, daun, dan buah. Dan gambar tentang ilmu bumi, yaitu gambar gunung, laut, danau, hutan. B. Benda-benda alam yang diawetkan, misalnya daun kering yang dipres, bunga, serangga misalnya kupu-kupu, jangkrik, belalang. C. Model fantom dan manekin. Yang disebut model adalah bentuk tiruan dalam skala kecil. Fantom atau manekin adalah model anatomi dari bagian-bagian tubuh manusia itu sendiri, misalnya seperti rangka manusia. Selanjutnya, ada manfaat dan fungsi alat peraga. Nana Sujana menyatakan ada beberapa nilai dan manfaat penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar. Antara lain, 1. Dengan peragaan dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir, oleh karena itu dapat mengurangi terjadinya verbalisme. 2. Dengan peragaan dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. Yang ketiga, dengan peragaan dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil belajar bertambah mantap. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan berkesinambungan. 6. Membantu tumbuhnya pemikiran dan membantu perkembangannya kemampuan berbahasa. Yang ketujuh, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain, serta membantu berkembangnya efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna. Lalu ada fungsi alat peraga. Fungsi alat peraga yaitu untuk menurunkan keabstrakan dari konsep agar siswa mampu menangkap arti sebenarnya konsep tersebut.
Oke, selanjutnya yaitu ada kelebihan penggunaan alat peraga. Kelebihan penggunaan alat peraga yang pertama yaitu ada menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, memperjelaskan makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan alat peraga. Yang pertama, mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut waktu guru. Artinya, guru harus mempersiapkan pembelajaran menggunakan alat peraga dan guru harus menyediakan konsep pembelajaran menggunakan alat peraga. Yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Artinya, karena penyusunan alat peraga tidak instan, maka pengajar perlu waktu lebih banyak untuk mempersiapkan pembelajaran menggunakan alat peraga. Yang ketiga, perlu kesediaan biaya. Artinya, alat peraga yang bagus dan awet memerlukan biaya yang cukup banyak dibandingkan alat peraga yang gampang robek dan luntur. Karakteristik alat peraga. Yang pertama, tahan lama atau terbuat dari bahan yang cukup kuat. Yang kedua, bentuk dan warnanya menarik. Yang ketiga, sederhana dan mudah dikelola. Yang keempat, ukurannya sesuai dengan ukuran fisik anak. Yang kelima, tidak mempersulit pemahaman. Yang keenam, sesuai dengan konsep pembelajaran. Yang ketujuh, dapat memperjelas konsep. 8. Alat peraga mempermudah dalam konsep berpikir anak. 9. Alat peraga yang dapat bermanfaat bagi guru dan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.